Welcome back my YouTube friends. Thank you for stopping by to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau balik lagi ke segmen HRD atau Honest Review Dinner. Nah, di HRD kali ini aku mau ngebahas tentang produk The Original. Tapi kali ini tuh aku mau ngebahas karena dia packagingnya kayak nggak biasa aja gitu kan. Nah, aku ada 4 produk yang mau aku bahas tentang packaging yang unik ini, tapi aku bakal ngebagi jadi 2 part. Soalnya kalau digabungin 4-empatnya, aku ngerasa itu kepanjangan dan nanti kalian bosan mendengarkan video aku gitu kan. Jadi kita bagi aja jadi 2 part. Nah, untuk part yang sekarang aku bakal ngebahas tentang micellar foam-nya sama sunscreen spray-nya yang terbaru. Nah, untuk part yang kedua aku bakal ngebahas tentang jelly booster sama masker terbarunya dari The Original. So, before we start today's HRD, pastiin kalian udah subscribe ke channel aku dan nyalain notifikasi belnya supaya kalian gak ketinggalan any of my videos. And now let's go to the review. Oke, sesuai di intro tadi, untuk skincare yang packagingnya unik-unik, kali ini aku mau ngebahas dulu. Yang pertama adalah si micellar foam cleansernya ini. Aku udah pakai produk ini tuh dari awal tahun 2023 dan sekarang ini udah habis gitu kan. Jadi maaf kalau aku gak bisa nunjukin produknya ya nanti. Maksudnya tekstur produknya kayak gimana gitu-gitu. Nah, nanti aku bakal nge-insert foto aja ke kalian. Aku ada sih foto. Nah, sekarang aku mau ngebahas dulu tentang packaging dari produk ini ya. Nah, untuk produknya ini sekilas itu tidak seperti facial wash pada umumnya gitu kan. Biasanya bentuknya tuh tube atau enggak yang kayak sabun gitu kan, yang pencet gitu. Nanti keluar produknya dalam bentuk kayak cair gini. Kalau misalnya kalian nggak baca, kalian pasti ngiranya ini antara deodoran spray atau enggak facial spray yang merek itulah, tahu kalian kan pasti, yang biar menyegarkan kulit kalian yang itu. Nah, ini untuk bahannya dia tuh plastik dan tutupnya juga plastik, dan untuk mengeluarkan produknya dia pump kayak gini. Nah, ini pumpnya nanti bakal ngeluarin si foamnya ini, karena namanya kan micellar foam ya, jadi dia bakal keluar bentuknya foam gitu. Dan kalian nggak usah kayak kalau misalnya pakai facial foam biasanya kan kayak gini-gini dulu kan, terus baru gini. Nah, ini enggak, ini tuh tinggal semprot-semprot udah keluar busanya, kalian tinggal apply aja ke kulit kalian gitu kan. Jadi no ribet-ribet kelap gitu ya. It's actually not that hard juga sih buat gini-gini, cuman kayak lebih cepat. Produk ini untuk ukurannya sendiri dia 100 ml dan untuk harganya itu sekitar 42.000, bisa kurang bisa lebih, tapi kemarin aku beli itu di TikTok Shop itu 42.000. Biasanya kalau di marketplace itu kan banyak yang kayak diskon-diskon gitu kan, jadi bisa kurang dari 42.000 gitu guys. Untuk tekstur dari produk ini itu busanya dia lembut banget dan juga ringan banget. Tapi pas kita kan kalau misalnya ngepencet produk ini kan produknya udah di sini kan. Nah, nanti kan pasti kayak kita giniin dulu gitu, terus kita baru gini kan. Nah, pas kita giniin, pas kita mau ratain ke telapak tangan kita, ini produknya itu busanya bakal berkurang sendiri gitu loh. Jadi gak terlalu banyak jadinya busanya. Jadi yang tadinya mumpluk di tangan itu bakal kempes sendiri gitu guys. Jadi tidak sesuai harapan kalian juga kalau misalnya sebanyak itu. Nah, setelah kalian apply nih produk ini ke muka kalian, pas kalian bilas itu, produk ini tuh gampang banget buat dibilas dan dia nggak bakal ninggalin residu. Oke, kita lanjut lagi ke key ingredients dari si produk ini. Jadi produk ini itu ada amino acid, terus habis itu ada ceramide sama superfood blend. Nah, ini untuk amino acidnya itu ada 10, jadi banyak banget gitu ya. Terus untuk ceramide sama superfood blendnya ini ada 3 bahan di dalam masing-masing produk. Nah, sekarang aku mau ngebahas satu-satu tentang key ingredients dari produk ini. Jadi yang pertama itu ada amino acid kan. Nah, amino acidnya kan ini ada 10. Nah, 10 ini itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada yang non-essential amino acid, semi-essential amino acid, sama yang essential amino acid. Oke. Nah, untuk yang non-esensial ini dia itu bisa disintesis oleh tubuh kita. Jadi dia bisa tubuh kita bisa mensintesis
amino acid ini, dan ini untuk list amino acid yang ada di produk ini. Nah, untuk yang semi esensial itu hanya tubuh orang dewasa saja yang bisa memproduksi, jadi bayi belum bisa memproduksi gitu. Nah, untuk listnya dari semi esensial di produk ini itu adalah ini. Oke, sekarang aku mau bahas lagi tentang yang esensial amino acid atau yang protein yang tidak bisa kita sintesis ya, yaitu ada ini listnya. Oke, dari produk ini. Nah, fungsinya dari ke-10 amino acid ini adalah untuk mempertahankan kelembapan kulit kalian. Sekarang aku mau ngebahas tentang si ceramides-nya, yaitu key ingredients kedua. Jadi di sini ceramides-nya itu ada 3. Nah, 3 ini ada AP, NP, sama EOP. Nah, itu tuh nama-nama ilmiah semua, jadi ini singkatannya gitu. Oke. Nah, fungsi dari si ceramides-nya ini sendiri itu untuk menjaga skin barrier sama kelembapan kulit kalian. Untuk key ingredients yang terakhir adalah superfood blend. Di sini superfoodnya itu ada kale, terus habis itu ada blueberry sama ada red raspberry. Nah, superfood yang pertama itu kan ada kale. Nah, green kale ini itu fungsinya sebagai humectant dan juga dia untuk sumber antioksidan karena dia kaya akan antioksidan. Selanjutnya di sini ada blueberry. Blueberry itu fungsinya untuk menjaga dan juga untuk menenangkan kulit kalian. Sementara untuk superfood blend yang terakhir itu adalah raspberry yang kaya akan antioksidan. Oke, sekarang aku mau lanjut lagi untuk membahas sunscreen terbarunya dari The Original, yaitu yang spraynya. Yang sebelumnya itu kan aku nggak cocok. Nah, gimana nih sama yang ini gitu kan. Oke, sekarang bahas dulu kita tentang packagingnya, soalnya awal-awal aku pasti emang ngebahas tentang packagingnya. Nah, dia itu di package dengan kaleng ya, ini botol kaleng, dan ini tutupnya plastik, dan ini spray gitu. Aplikator spraynya ini dia itu udah pakai air spray. Jadi karena kalau dia pakai air spray, jadi yang dikeluarin itu produk yang dikeluarin, sunscreen yang dikeluarin dari si The Original ini, dia nggak bakal ngegumpal dan halus. Nah, sebenarnya ini tuh kenceng loh semprotannya. Aku nggak bisa nunjukin karena ini udah habis. Nah, ini semprotannya tuh sempet bikin aku kaget karena kenceng banget, guys. Nah, karena ini kenceng, kalian tuh harus nyemprotinnya jauh, kayak 30 cm-an lah. Nah, walaupun produk ini semprotannya itu kenceng banget, saking kencengnya aku gak kuat. Nah, itu kan bisa diatasi dengan makainya dia tuh 20-30 cm. Tapi produk ini itu pas disemprot dia itu langsung nyebar gitu loh. Jadi rata langsung di muka, nggak yang cuma satu tempat doang. Sama kayak produk Ceramela, produk yang ini itu dia juga hybrid sunscreen. Jadi dia ada chemical sunscreen dan juga physical sunscreennya. Sebenarnya produk ini tuh bisa dipakai langsung kayak dari pagi terus reapply. Tapi kalau misalnya kayak gitu, ini cepet habisnya. Kemarin aku kayak gitu karena aku kehabisan sunscreen yang biasanya itu kan. Soalnya aku belum beli lagi gitu. Nah, aku pakai dia dari pagi, reapply cuman seminggu. Boros. Jadi aku saranin ke kalian kalau bisa pagi-pagi itu makainya yang liquid aja lah, yang biasa kalian pakai. Nah, ini untuk reapply aja. Jadi kalau misalnya ini untuk reapply, ini bakal tahan mungkin kayak 2-3 minggu lah, nggak seminggu gitu kan. Nah, ini itu kalian bisa reapply mungkin kayak 3-4 kali. Untuk bahannya, produk ini itu mengandung SPF 50 PA++++. Ini udah cukup banget buat kalian yang suka kerja di luar ruangan gitu. Maksudnya di luar ruangan ya kalian keluar gitu, jadi kalian sering banget terpapar sinar matahari. Ini udah cocok banget, udah cukup banget untuk ngelindungin kulit kalian. Selain itu, bahannya di sini ada niacinamide yang fungsinya untuk mencerahkan kulit kalian. Terus habis itu di sini juga ada ceramides. Nah, si ceramidesnya ini untuk melembabkan kulit kalian dan menjaga skin barrier kulit kalian. Jadi kalau misalnya kalian di luar itu kan sinar matahari ini lagi gak buruk sih, lagi kenceng-kencengnya gitu ya, apalagi jam 12 teng gitu kan.
Nah, ini bakal ngelindungi, ceramide bakal ngelindungi kulit kalian dari yang namanya Kering Club. Jadi dia bakal melembabkan kulit kalian dan menjaga skin barrier kulit kalian. Selanjutnya yang terakhir di sini key ingredientsnya ada mushroom blend. Nah, mushroom blend ini dia tuh kayak akan antioksidan. Jadi kalau misalnya kalian khawatir sama polusi ya, polusi yang ada di Jakarta ini kan semakin parah gitu. Nah, tenang aja, di sini udah ada mushroom blendnya yang kayak akan antioksidan, jadi kalian bisa ya paling enggak terjagalah dari si polusi ini gitu. Nah, kalau produk yang kayak gini itu, yang spray kayak gini, biasanya itu kebanyakan ngandung alkohol. Jadi kalau misalnya kalian yang nggak bisa pakai alkohol, kalian bisa menghindari produk-produk yang modelannya spray kayak gini. Lanjut lagi ke review dari produk-produk yang udah aku bahas ya. Nah, yang pertama aku mau ngebahas tentang si micellar foamnya ini. Untuk produk ini itu cukup bersih dan dia itu untuk hidrasinya, sebenarnya dia tuh hidrasinya nggak yang banget tapi juga nggak bikin kulit kering. Jadi ini hidrasinya so-so lah. Ya menurut aku 7 lah ya. Nah, terus habis itu dia kalau misalnya kalian nggak sengaja kan cuci muka kan biasanya kayak kena mata gitu ya. Kalau misalnya kalian tiba-tiba nggak sengaja kena mata, ini bakal perih di mata kalian. Jadi kalian harus buru-buru ngebersihin gitu kan. Tapi untungnya produk ini tuh gampang buat dibilas gitu. Jadi kalian kalau misalnya kena mata, nggak sengaja kena mata, itu bisa langsung ngebersihin aja. Oke, sekarang aku mau lanjut lagi tentang sunscreen spraynya. Review dari aku tentang produk ini adalah dia tuh cocok di aku, karena yang sebelumnya itu kan nggak cocok ya, yang Ceramela itu aku nggak cocok sama sekali. Itu kan bikin kulit aku beruntusan, bahkan aku udah nyoba beberapa kali tetap beruntusan gitu loh. Nah, kali ini tuh nggak nimbulin beruntusan di kulit aku, dan dia tuh ada sensasi dinginnya pas di spray di kulit gitu. Tapi entah kenapa produk yang kayak spray kayak gini tuh aromanya kurang mengenakan gitu loh. Aku udah pernah nyoba produk lain ya, maksudnya yang sunscreen spray tapi merek lain, itu juga bau gitu, baunya kurang mengenakan gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya kalian mau pakai produk ini, kalian harus nahan nafas dulu biar kalian tidak terganggu sama bau produk ini. Nah, selain nahan nafas, kalian juga harus menghindari area mata. Soalnya area mata ini tuh juga kalau misalnya kena itu bakal perih banget gitu loh. Apalagi habis kayak langsung di spray gitu kan sakit gitu. Tapi kalau pas kering enggak sih, cuman kayak simply you have to close your eyes itu juga gak susah gitu kan. Terus entah kenapa aku tuh gak suka sama penyebaran dari produk ini. Jadi emang produk ini tuh kan nyebarnya rata ya. Nah, itu tuh kayak lebay gitu loh, bisa sampai keluar berasap kemana-mana gitu. Aku gak suka kayak mubazir gitu. Cuman mungkin itu juga karena akunya yang ngepres spraynya ini terlalu kenceng, jadi produk yang keluar tuh kayak banyak gitu. Jadi ya mungkin aku harus agak pelan-pelan menyemprotkannya gitu. Nah, segitu dulu review dari aku tentang kedua produk ini. Kalau misalnya kalian mau nyobain juga nih produk-produk dari The Originate, kalian bisa langsung aja ke official store-nya mereka supaya produknya ini asli. Kalau kalian suka sama video ini, please like video ini. Dan juga kalian kalau misalnya mau ngebahas sesuatu sama aku, kalian bisa langsung aja komen di comment box down below biar kita bisa diskusi di sana. Semoga video ini ngasih informasi lebih ke kalian. Have a great day everyone.